ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه وفي الحشر warga besar asuh pada pesantren Rodotul Ulum Allah aturi pinggah wonten ing panggung saka para kiai sesepuh kula aturi pinggah wonten ing panggung الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي العشر ذل المرسلين لواؤه وفي العشر ذل المرسلين لواؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nggih niki alhamdulillah jenengan matur nuwun kalian Mbah kula niki. Niki sing meksa kula dugi. Wonten Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Nis meskipun boten rawuh sedanten alumni ingkang kula hormati. Niki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudhatul Jannah. Dados Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ora oleh kereng. Wong swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulah. Swarga kok bojone siji jare kok. Nah niku ketok asline nggih. Terus kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak. Itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini ku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kulo sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan nggawa Alphard 9, nggawa mobil miliar, nggawa uang miliaran. Dengan sowan pangeran nggawa sujud, yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten Mbak Bat. Kulo sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku termasuk kalau boleh kulo sering cerita Mbak Ul, kecewa kulo ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong neng panggung, wong ngaji kok ngenteni neng panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid iku ketemu ngaji ana takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sisteme rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kulo nu sering
ditanya sama sebagian kiai, kenapa Gus jenengan nggak jaga protokol dalam ilmu? Kalau cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah, gini melampah. Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan imro'atun min khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridotawwa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayastamsika ala rohilah wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Takok kok ning dalan, sowan nggo gula mboten enten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tangklet." Anak kula nu istikhadah senang kene ae gak repot. Tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nek ki latihan kados Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline mutolaah sik niku. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ini badhe haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh. Disebut hajjul ma'dub, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dub. Nah untungnya begini haji ma'dub. Niki wonten majelis Dewan Masyayikh sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji tetap sama Allah ditulis tidak haji meskipun anak cucu jenengan menghajikan, karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan, karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh nggak mungkin haji, jenengan berkontribusi niat wis cung kairiku tua iku dol go kajiku, Innova iku dol go hajiku, dia ikut berkontribusi. Lalu kulon sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Ma'dub. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yuhanit ikhlas. Niku Nabi ketemu teng dalan iki ditakoki, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung, ruwet. Kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan memper kiri itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini, saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi. Ya mbak sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur apa struktur keluarga apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilah luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat tuh matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat tuh wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat, biasa ramangan. Wong sugih kuwi esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ramangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah,
Dulu, ini cerita dulu, ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, al jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang Al-Um itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat. Li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi wa lam yadhkur al yaden war rukbaten wal qadamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua qadamen. Nah ini namanya muhtamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah, gini niku melibatkan 7 apa? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti orang desa-desa sing sujudnya angkrang-angkrang, Bang. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah, dianggap rasah terus modelnya ra salat. Nah, itu cerita keilmuan sing enggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri, terus Mbah Ul niki mbah kula, buyut kula niku gadah adik Mbah Mukhid niki abahe niki. Mbah Hanid itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale dipek menangi dhewe nak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nak ora teko. Faruk mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid jare alumni sen mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak Mbah niki masyaallah. Mboten nate ngekeki undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis mbok catet tanggale. Nggih memang isane Mbah niku ngamuk. Terus ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern.